Guys, pada baru-baru ini di mana WTO, khususnya Uni Europe agak terkejut dengan tindakan daripada Indonesia, iaitu apabila Jokowi menerima investasi dengan satu nilai yang besar daripada negara jiran Indonesia sendiri, di mana Malaysia telah meletakkan satu investasi terbesar untuk IKN di Indonesia dan menyebabkan Uni Europe khususnya WTO terkejut dengan tindakan Indonesia. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja termasuk Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan yang sedang menonton video ini agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Uni Europe agak terkejut besar dengan tindakan Jokowi apabila mengajak Indonesia untuk meletakkan satu nilai investasi untuk di IKN di Indonesia guys. Adakah ini benar guys? Jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa, di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya reaction mengenai video ini guys. Apa-apa pun, jom kita bersama dengan Pak D untuk video reaction guys, jom. Halo sahabat Bagi-Bagi. Tahun 2023 untung banyak. Malaysia dukung penuh IKN Nusantara. Siap jadi investor terbesar IKN. Wow, mantap, sebelum guys. ke pembahasan, simak video klip berikut ini. Semasa kita agak sukar, hidup dalam keadaan terombang-ambing, derita, itu Indonesia itu menyambut kita sebagai sahabat sejati. Sebab itu saya beritahu semalam pada media, itu tak mungkin kita lupakan ya, orang yang sedia membantu kita, menunjukkan rahmah dan menyayangi kita dalam keadaan kita itu agak tersisih, terbuang atau terlempar di arus perkembangan di Malaysia. Yang kedua juga mengenai isu sawit, Indonesia akan terus berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap sawit, dan perjuangan tersebut akan lebih optimal jika dilakukan bersama, dan Indonesia mengharapkan komitmen yang sama dengan Malaysia mengenai isu sawit ini. Yang ketiga, saya juga menyambut Mantap guys. Ini channel Bagi-Bagi guys. Sahabat Bagi-Bagi, berbeda dengan negara lain, mungkin hanya Indonesia lah di tahun 2023 ini bukannya mengalami resesi, tapi malah dapat durian runtuh. Sebab beberapa hal yang mungkin kita bisa garis bawahi adalah tentang proyek IKN Indonesia yang terus mendapatkan investor muda, dan sekarang negara tetangga paling dekat dengan kita yaitu Malaysia mengunjungi Indonesia untuk membahas hal tersebut. Sahabat Bagi-Bagi, dilansir dari CNBC Indonesia, Perdana Menteri Malaysia Dato Seri Anwar Ibrahim dan istrinya tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu sore kemarin, turut menyambut kunjungan pertama Perdana Menteri Malaysia. Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono bersama Menteri Luar Negeri Malaysia juga menyambut dengan ceria. Pada kunjungannya ini, Perdana Menteri Malaysia dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor untuk membahas perkembangan kerjasama bilateral, potensi kerjasama baru, dan mempromosikan upaya bersama untuk mengatasi tantangan daerah dan global. Beberapa isu penting yang akan dibahas adalah kerjasama ekonomi, termasuk potensi investasi Malaysia di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara,
batas pemisah darat dan batas laut, serta tenaga kerja dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Sahabat bagi-bagi, kedua pemimpin menurut keterangan itu juga akan bertukar pandangan tentang sejumlah isu daerah dan dunia, khususnya terkait situasi di Myanmar dan upaya bersama untuk mengatasi diskriminasi terhadap minyak sawit ketika Malaysia dan Indonesia merupakan pengekspor terbesar dunia. Anwar Ibrahim bersama Jokowi juga akan menyaksikan penyerahan 11 LOL atau keterkaitan dengan Indonesia dari perusahaan Malaysia untuk berpartisipasi dalam pengembangan IKN Nusantara oleh Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia kepada Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara, yaitu Bambang Susantono. Selain itu, total 8 nota kesepahaman MOU antara sektor swasta Malaysia dan Indonesia yang diperkirakan bernilai 1,16 miliar ringgit Malaysia atau setara sekitar 4,11 triliun rupiah akan ditandatangani di sela kunjungan tersebut. Anwar Ibrahim juga dijadwalkan memberi kuliah umum tentang hubungan strategis Malaysia dengan Indonesia dan menghadiri sesi pertemuan dengan Diaspora Malaysia di Jakarta. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Semoga dengan hal ini bisa memajukan Indonesia yang lebih maju, lebih makmur hingga ke rakyat-rakyatnya. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka. Hurrah! Merdeka! Guys, kalau kita tengok beberapa hari yang lepas di mana Perdana Menteri Malaysia telah berkunjung ke Indonesia, dan kalau kita tengok semasa lawatan Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia berjumpa sendiri dengan Presiden Jokowi, dan kalau kita tengok semasa pertemuan itu banyak jalinan kerjasama yang terjalin dengan Indonesia dan juga Malaysia. Dan kalau kita tengok, kita fokus kepada dua hasil daripada perjumpaan di antara Indonesia dengan Malaysia, di mana seperti apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Malaysia, di mana Malaysia menyokong sepenuhnya tindakan Indonesia terhadap diskriminasi sawit terhadap UAE. Kita dapat nampak bahawa perjuangan Indonesia di dalam persidangan WTO, bagaimana pertahanan Jokowi untuk mempertahankan segala ekspor bahan mentah. Dan kalau kita tengok itu, Malaysia menyokong tindakan Indonesia untuk melimitkan mengekspor bahan-bahan mentah yang keluar daripada Indonesia. Seperti apa yang kita faham sebenarnya, Indonesia dan juga Malaysia, kalau kita tengok daripada aspek bahan mentah khususnya kelapa sawit, di mana Indonesia dan juga Malaysia merupakan pengeluaran utama kelapa sawit dunia. Jadi jika dalam hal kelapa sawit, Indonesia dan juga Malaysia membuat jalinan kerjasama, tidak mustahil Malaysia dan Indonesia akan menjadi salah sebuah pengekspor utama dunia dan mampu memegang ekspor utama bahan mentah, iaitu khususnya kelapa sawit dunia, guys. Justru daripada itu, tidak mustahil harga kelapa sawit dunia Indonesia dan juga Malaysia mampu untuk memegang. Jika Indonesia dan juga Malaysia memegang harga kelapa sawit dunia, tidak mustahil ekonomi kedua-dua negara ini pasti akan melonjak, guys. Walaupun tidak dapat memegang sepenuhnya, tetapi kita dapat nampak bahawa pengaliran ekspor kelapa sawit daripada Indonesia dan juga Malaysia itu dapat dikawal sepenuhnya terhadap Indonesia dan juga Malaysia. Dan kalau kita tengok yang kedua adalah Malaysia menyatakan akan meletakkan satu nilai investasi terhadap IKN, terhadap ibu kota Indonesia terbaru. Kita faham, guys, bahawa Indonesia dan juga Malaysia ini negara jiran yang paling rapat, yang paling dekat. Jadi jika jalinan kerjasama di antara Indonesia dan juga Malaysia ini diteruskan ataupun memang sangat-sangat baik daripada dulu sampailah pada masa kini, tidak mustahil negara Malaysia dan juga negara Indonesia mampu untuk mencetuskan satu semangat perpaduan di antara kedua-dua negara ini. Dan itu sebenarnya yang kita mau, hubungan baik di antara
pemimpin-pemimpin negara kita dan juga rakyat kita. Dan apabila jalinan kerjasama itu baik daripada akar umbi dia, tidak mustahil segala kerjasama yang kita jalinkan, di mana hubungan kerjasama itu dapat menghasilkan yang sangat-sangat positif di suatu masa akan datang, guys. Kita mendoakan hubungan di antara Indonesia dan juga Malaysia agar terus terjalin dengan baik dan dapat membuat jalinan kerjasama sebanyak yang mungkin, sebaik yang mungkin, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.